Sebelum saya maju ya, so I just want to share with you, ini sebuah framework yang I created based on my experience working with clients and helping them get their business to the next level. Ya, jadi kalau kita ngelihat sebuah bisnis yang karakteristiknya next level itu, ada 3 hal utama yang dimiliki, which is mereka punya meaningful impact. Jadi ada dampak positif yang dihadiri ke clients-nya mereka. Ya, Rin, you're on the direct message, Rin. Please message to everyone, Rini. There we go. And then kita juga make sure bahwa perusahaannya itu juga ada positive culture di mana semua orang tuh pengen datang ke kantor atau bekerja bersama, nggak sabar untuk melakukan itu. And we have sustainable and predictable growth. Jadi kita bisa berkembang secara sustainable dan tertebak juga, because kita udah menemukan caranya apa saja yang dibutuhkan. Ada 3 tahap utama, 3 bagian utama yang dibutuhkan untuk menciptakan ketiga hal tadi, which is nomor 1, clarity of direction. Strateginya harus jelas, leadership timnya dan pipeline timnya harus clear, and then kita juga harus bisa memastikan optimal performance. Nah, hari ini kita fokusnya ada di optimal performance, terutama di clear tactics, untuk memastikan pemain-pemain kita ini di tim kita tahu benar-benar apa yang perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan sustainable. Okay, so di workbook Anda ada lembar seperti ini. Ini bisa Anda gunakan untuk mencatat ilham-ilham atau ide-ide atau hal yang paling penting yang kita akan diskusikan atau yang muncul untuk Anda berdasarkan diskusi kita. Right? So what I would like you to do di sini mungkin dicatat aja, today's jam adalah tentang follow up funnel. Ya, kita akan membicarakan bagaimana sih caranya kita bikin sistem follow up. Oke. Nanti saya akan bantu Anda mendiagnosa situasi Anda seperti apa sekarang. Lalu kita ada prinsip-prinsip dasar apa aja yang kita butuhkan untuk memastikan follow up funnel kita bisa kita bangun. Ini nanti Anda bisa menentukan sendiri kira-kira apa saja sih yang paling Anda butuhkan. Oke, so we go to the next thing. Jadi sebelum kita ngutak-ngatik apapun, we look at your business first. Kita pengen bantu Anda mendiagnosa peluangnya di mana saja nih untuk bisa optimal performance-nya. Nah, kalau kita ngelihat sebuah bisnis, we have 5 main areas in order to be able to run well. Ya, so there's 5 things that we need to focus on. So yang pertama adalah lead generation. Lead generation ini menambah jumlah database kita. Right? Database calon pembeli. So ini yang tadi mungkin digital marketing, tapi untuk dapetin orang follow kita atau dapetin email address-nya orang. So that would be on the lead generation. Nah, untuk ini saya pengen Anda coba ditandain kira-kira ada di mana nih. Are you di super green, atau kuning, atau ada di yang merah ya. Jadi kalau super green yang paling atas ini, hasilnya tuh lebih dari yang kalian butuhkan, sistemnya udah ada, mau ngajarin orang lain dengan mudah. Oke, kalau yang di green sini, hasilnya ini kita udah bisa menghasilkan leads yang kita butuhkan untuk mendapatkan jumlah customer yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan target, leads-nya udah oke, sistemnya udah mendukung. Yang kuning, yang merah, kita belum bisa dapat jumlah leads yang kita butuhkan untuk achieve target, sistemnya belum ada apa-apa. Kuning ini somewhere antara hijau dan merah. Oke, tolong dong kalau bisa didiagnosa untuk diri Anda sendiri, dikasih tanda X atau diwarnain aja, yang mana seandainya Anda di sini dibikin X seperti kayak gini, atau di sini dibikin X. Okay, just so I have an idea where you guys are, can you please put on the chat box SG for super green, G for green, Y for yellow, R for red. Jadi tolong ditulis di chat box untuk Anda lead generation-nya dulu nih. Ada di SG super green, G green, Y yellow, R red merah. Okay, so we have enough leads dari situ, yellow.
Okay, mostly so around greens and yellow. Okay, kalau Anda sudah di green, congratulations. Kuncinya di situ adalah you need to systemize supaya bisa di delegate and scale. Okay, kalau Anda ada di yellow, masih mesti diutak-atik lagi. You need to do a bit more learning to make sure kita bisa naik ke hijau, and then we want to systemize and then scale. Okay, next adalah lead nurture. Lead nurture ini adalah jumlah database yang tadi udah kita miliki, followers kita di social media, email address, WhatsApp numbers, whatever it is. Apakah kita sudah punya sebuah sistem yang jalan secara rutin yang mengakibatkan mereka bilang mereka pengen appointment sama kita, pengen beli dari kita. Right? Super green, lead nurture kita tuh menghasilkan lebih dari yang kita butuhkan. Green, it's working fine, no problem. Yellow, somewhere in the middle. Red, ini masalah untuk kita gitu. Silahkan ditandain di kertas Anda, and then please silahkan tulis di chat box, hijau, kuning, atau merah, atau super hijau. Great, so most of you harusnya nggak punya masalah untuk achieve target omset kalian, because your lead generation is green, your lead generation is lead nurture is green. Tinggal let's see where the rest are. Some of you ada di kuning, so there's opportunity to fix di situnya. Alright, so I'm gonna say saya mungkin ada di sini juga. And then we have the conversion. Conversion ini sales prosesnya. Begitu tahap, begitu orang booking appointment mau ngobrol sama kita, until closing deal, kontrak ditandatangan, payment masuk. Okay. Sekali lagi, super green, green, yellow, atau red. Tolong ditulis di chat box where you are on conversion. Okay, opportunities for improvement ada di conversion. Okay. Nah, kadang-kadang conversion akan terbantu kalau lead nurture-nya kuat. Right? The stronger the lead nurture is, the warmer the client will be, the more qualified the client will be, the easier the conversion will be juga dari situnya. So there's your opportunity for improvement dari situnya. Right? Operations in terms of kepuasan pelanggan, making sure your customers are happy, mendapatkan janji yang Anda berikan. Super green, green, yellow, or red. Silakan. Dalam kata lain ini customer fulfillment. Okay, green. Excellent. We got a bunch of greens di sini. And then finally kita di sini adalah lifetime value atau upselling. Gimana caranya customer-nya terus beli dari kita dan meningkatkan nilai pembeliannya. Super green, green, yellow, atau red. Ya, silakan ditandain yang di sini. Oops, yellow, yellow. Okay, great. So anywhere Anda punya warnanya kuning atau merah, itu tandanya kita punya opportunity for improvement. Oke, jadi kalau seandainya grafik Anda seperti kayak gini, yang paling kalau misalnya lead generation masih di kuning, I would recommend you spend a lot more time di lead generation-nya. Kalau lead generation-nya udah ada di yang hijau, tapi ininya, lead nurture-nya ada di kuning, then kita akan fokus ke di sininya. Right? This is something that we always want to focus as well, karena itu cepat dan murah. So today, fokus utama kita adalah membahas hal-hal yang bisa dilakukan di dua area di sini. Okay? All right. So let's have a look at our topic. Let's get into it. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang follow-up funnel. Okay? Follow-up funnel itu ada sebetulnya 3 hal utama yang menurut saya perlu kita perhatikan ya. So when we have the follow-up funnel di sini, hal pertama yang harus diperhatikan adalah sebuah follow-up funnel itu harus memberikan value bagi si prospek kita atau customer kita. Ya, it has to be meaningful, it has to be berguna untuk dia, nggak cuma suara doang. Ya, jangan cuma bising. A follow-up funnel harusnya juga bisa membantu orang menciptakan demand. Jadi database kita, whether it's existing customer atau new customer, asal mereka ada di database kita, mereka jadi
tergoda dibikin jadi pengen ngobrol sama kita lagi. Let's talk about what else. Okay, you have to create demand. And then we have to also keep in mind timingnya, right? It has to be at the right time. Karena nggak setiap orang butuh produk kita setiap saat. But we need to be there saat mereka butuh. Gitu loh. Kalau mereka lagi butuh, bukan kita yang muncul, nanti mereka larinya ke yang lain. Oke. Okay. So, dari sini ada 3 problem yang biasanya muncul di perusahaan-perusahaan. So this is exactly what happened with one of our clients. Ya, jadi mereka sebetulnya udah punya user base-nya banyak, tapi banyak yang udah nggak aktif lagi. So menjelang Natal kita bikin kampanye untuk memastikan kita ngidupin lagi database lamanya mereka itu. Gitu. So we looked at the follow-up funnel and say, okay, are we providing value? Is it creating demand? And is it got good rhythm? Kita akan ada timingnya atau enggak gitu. Jadi kita lihat satu persatu. And then what we found, the most common problems yang terjadi di situ adalah kalau kita ngomongin value, ya apakah ini berguna apa enggak untuk klien? Ya random, tergantung. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Gitu loh. Jadi tergantung konten writer-nya lah atau apa, di inspirasinya mau bikin konten tentang apa. Oh ini bagus nih, orang suka ini atau enggak kayak gitu. Okay. The other problem adalah kita udah punya database kayak gitu, cuman ujung-ujungnya kita cuma nunggu aja, we're waiting untuk si database-nya itu bergerak gitu loh. We're waiting for this demand to come. Ya. And then the other problem in terms of the frequency of the communication ke kliennya, komunikasi ke klien tuh masih dilakukannya secara manual. Jadi lagi ingat, oh ya, we should send them an email. Oke, kirimin email. Nanti sibuk yang lain lagi, oh ya, perlu kirimin sesuatu lagi, kirim gitu loh. Ya, so it becomes very manual from there. Right. So I would like to ask you, kalau Anda mendiagnosa diri Anda sendiri in terms of your follow up new customers atau follow up old customers, kira-kira antara random, wait, atau manual, which one is your biggest problem? Masalah terbesar di perusahaan Anda apa nih untuk reactivating past customers atau new customers? Silakan diketik random, manual, atau wait. Ya, waiting, banyak nunggunya, jadi nggak proaktif, and then masih manual, capek ya, or manual stuff. Cool. Okay, so let's talk about the ideal situation. Ya, jadi ini your current situation. So if you want untuk nyatet di sini, you know bahwa your current situation, your biggest problem adalah kita keseringan terlalu waiting nih, atau kita masih terlalu manual atau apa kayak gitu. Okay, so you can put that here. So misalnya kita we wait too much. Problem. Right. Now kita pengen flip ke ideal situation kayak apa. So instead of random value, kita pengen providing targeted value. Jadi apapun yang kita berikan ke mereka, kita harus tingkat keyakinannya tinggi bahwa ini benar-benar menyentuh mereka nih. Begitu mereka baca atau nonton konten kita, ini akan menyentuh hot button-nya mereka istilahnya. Right? So when we talk about targeted value, we want to make sure that we hit their hot buttons. Jadi setiap customer itu ada yang namanya tombol-tombol yang bikin mereka bergerak. Ya, tombol emosionalnya mereka. So you got to truly understand what are the hot buttons of your customers and make sure every single content nyentuh itu terus. Okay? So I'll share with you a little bit tentang hot buttons-nya itu sendiri and the process yang kita lakukan untuk menggunakannya gitu ya. So number one, ini ada formula yang mungkin Pak Ridwan masih ingat nih dari Action Coach dulu diajarin sama Brad Sugars, which is ini, D dikalikan V plus F lebih besar dari R, right? So di mana D ini adalah ketidakpuasan, dissatisfaction. Oke, dalam kata lain kita ingin tahu hal apa aja sih yang bikin customer kita, prospek kita ini frustrasi mengenai industrinya mereka,
situasinya mereka. We want to know what do they find frustrating. Yang paling penting untuk mereka tuh apa sih? Yang bikin mereka paling kesel tuh apa? Right? And then in terms of V, kita juga pengen tahu what is their vision. Kalau seandainya mereka bisa sesuatu yang ideal untuk mereka tuh apa sih? Impian orang-orang di industri itu tuh apa aja sih? What are the top 3, top 5 things that they really want to have in their business, in their industry? Ya kan? So, jadi ada frustrasinya atau ada hopes-nya atau dreams-nya, impiannya mereka. Ya, ini dua hal ini adalah the hot buttons-nya itu. Oke, so sisanya dari formula ini, I'll tell you why the hot buttons are important. Karena kalau kita ngeliat F ini adalah langkah awal atau first steps. Oke, jadi apa saja yang perlu dilakukan, langkah-langkahnya apa aja sih supaya mereka bisa mencapai impiannya itu. R ini adalah resistance. Jadi kalau kita pengen orang mengubah sesuatu, kita harus sadar bahwa mereka ada resistance atau penolakan, ada rasa bilang saya nggak mau berubah, ada inersianya gitu. Kalau kita hanya fokus di langkah-langkah awalnya, itu nggak akan cukup bisa ngalahin resistance-nya, karena resistance itu sesuatu yang sifatnya emosional, sedangkan first steps itu adalah sesuatu yang sifatnya logis. Ya, tapi hot buttons-nya ini adalah yang sifatnya emosional juga. So you want to make sure when you talk about value, we're talking about emotional connection, emotional value. Oke. Okay? Nah, sebelum saya maju lagi, boleh nggak saya minta tolong Anda tulis di chat box kira-kira satu hal apa yang paling berguna yang Anda dapatkan mengenai value dan hot buttons ini dulu. Oke, silahkan. What's the satu hal utama yang paling penting untuk Anda mengenai ini? Great. Perlu tahu dissatisfaction dan visi customer supaya kita bisa bikin konten yang sesuai, yang valuable. Ya, pastikan kita ngomongin tentang emosinya mereka juga dari situnya. Again, this is your content ya. Kontennya has to touch people's emotions. Excellent. Oke. Nah, sekarang kita gimana caranya kita ngubah supaya dia nggak wait saja, supaya kita nggak menunggu, menjadi kita bisa sekarang menciptakan demand-nya itu. So we want to go from waiting, we want to go to creating demand. Oke? Okay? Nah, apa aja nih yang bisa dilakukan? So, alright, well, we need to make sure dari sisi kontennya kita itu tadi ada dua hal ini. Jadi ada give dan ask. Okay, so when we're thinking about the content-nya apa aja sih untuk marketing? Nomor satu kita bilang bahwa harus emosional. Pastikan kita ngomong tentang frustrasinya apa aja dan opportunity-nya apa aja untuk mereka. Next, tipe kontennya kita ini harus ada yang memberi sesuatu dan ada yang minta to generate these appointments-nya juga. Okay, so let's talk a little bit more tentang itunya. So if we're talking about giving and asking, kita juga harus sadar bahwa ada yang namanya tahap-tahap kepercayaan seorang prospek hingga dia jadi customer. Oke, nah ini jatuhnya kayak gini nih. Jadi orang pertama harus mulai dari bawah ke atas. Ya, mereka harus kenal sama kita dulu, harus tahu kita tuh ada atau tidak. They have to know us. After that, mereka harus suka dengan kita. Habis mereka suka, mereka harus percaya dengan kita. Kalau mereka udah percaya, mereka mau nyoba. Habis nyoba, mereka baru mau beli, repeat, dan mereka mau refer. Okay, so we need to make sure rangkaian konten kita itu ada yang bisa membantu orang dari kenal sampai ke trust kita. Right? Supaya mereka sampai percaya ke kita, well, we need to make sure kita give something. Apakah itu artikel, apakah itu webinar, apakah itu video, apakah itu segala macam, sehingga mereka mengenal kita, menyukai kita, dan lebih percaya dari kita. Oke. Okay? Habis itu, well, we need to have also email yang atau text atau post yang nanya dong, hey,
Mau nyoba nggak? Would you like to try? Would you like to have a chat? Right? Atau would you like to buy? Would you like to repeat? Would you like to refer? Gitu loh. Jadi kita ada perpaduan dari dua hal ini ke orang-orang yang sudah ada di anak tangga yang tepat. Gitu loh. Jadi saat saya ngirim sebuah email, berapa persen dari email saya mungkin masih di tahap di sini. Berapa persen ada di tahap sini, berapa persen di tahap sini, berapa persen di tahap di sini. Right? Tapi kalau emailnya adalah sebuah ask email, orang-orang yang di try dan ke atas bisa respon langsung. Kemungkinannya mereka akan respon tinggi. Orang-orang yang di give mungkin belum respon. Tapi no problem, karena nggak lama lagi saya akan kirim email yang give, sehingga mereka naik levelnya dari no ke like ke trust. That make sense? Ya, coba deh. Saya minta tolong di chat box sekali lagi ditulis kira-kira dari combining give dan ask content, ya, kontennya harus ada give dan ask. Satu hal apa nih yang paling penting untuk Anda untuk dipikirin atau diimplementasikan di bisnis Anda? Ya, make sure kita build trust. Ya, kalau udah trust, mereka more likely to try. Sebelum ask, kita harus give. Jadi sama lah kayak orang mau pacaran gitu kan ya. Harus ada perpaduan antara ngasih hadiah sama minta nomornya, minta pergi lagi atau apa gitu. So this is you're building a relationship, both is the same. Okay, cool. Alright, let's move on to the last one. Dari sini, sekarang kita ngelihat, kita pengen capek kalau manual terus, right? If we do it one by one all the time, it's pretty tiring. So we want to go from manual and we want to go to automated. Akan jauh lebih santai kita kalau sambil kita merem aja, we know communication ke funnel kita jalan terus. Gitu loh. So jadi nggak ada istilah lupa lagi atau lagi nggak mood bikin konten. So we want to make sure that it is systemized. Kenapa itu penting banget? Karena you know what, we need to be there when the customers are hot, gitu ya. Sekali lagi, we need to be there saat mereka lagi mau beli. Not every time semua orang lagi pengen beli produk kita atau jasa kita. Tapi saat mereka mikirin ini saatnya mereka beli, kita harus jadi top of mind untuk mereka. Okay, so here's a simple thing when we're talking about being there when they're hot. Nah, kita harus sadar bahwa kalau kita punya sebuah database-nya ini bisa email, bisa follower di social media lah, bisa WhatsApp, whatever it is. Kita harus sadar bahwa sekitar 50% dari database kita waktu kita kirimin sesuatu itu dia di otaknya dia jawabannya no, I don't want, saya nggak mau beli. Okay? And then kira-kira lagi dari sisanya, which is 50% itu, ya sekitar 80% dia bilangnya not now, nggak sekarang deh. Ya mungkin sesudah 3 bulan atau 6 bulan dari sekarang. Kalau yang 50% di bawah ini nih, dia lagi bilang enggak deh, saya nggak perlu, nggak mau mikirin itu dulu. Yang 80%-nya dari 50%-nya itu dia bilang, nanti deh saya pikirinnya belakangan. I'll think about it later. Oke. Okay. Tapi yang sisanya, which is 20% dari 50%-nya ini dia lagi pikir now. I'm open gitu loh, saya terbuka untuk ini sekarang. Masalahnya kita tidak tahu siapa yang lagi ada di sini kalau nggak kita tanyain terus, kalau nggak kita approach terus. Gitu, ya. So we need to be there when it's now for them. Saat kalau mereka udah bilang, oke, saya lagi pengen sekarang kayak gini. So how can you do that? Gimana caranya? Ya, this is the one thing that we worked on. Ini kebetulan ada Bagus juga di sini ya. So this is saya lagi ceritain ceritanya Bagus, where kita bikin sebuah sistem di mana kita rajin jemput bola gitu kan, where basically kita memastikan ada iramanya, ada communication rhythm-nya. Ini kunci nih. Gitu ya. Jadi so you need to be clear dalam, let's say, how many
let's say kita ngomongnya email aja. Berapa email yang akan Anda kirimkan per minggu, per bulan, per tahun ke database Anda? You need to decide that. Perpaduan antara give email dan ask emailnya akan seperti apa? Gitu loh. Ya, so those of you that are on my database pasti ngelihat sebuah pola juga gitu. We're starting to go tadinya once a week, now we're getting to the point where 3 times a week, and then we have a few other emails yang kita kirimin, right? So the way we do it is something that we help our clients juga. Kita ada beberapa tipe konten yang bisa kita kirimin ke prospects dan clients. So the 9-word emails are very short emails. Ya, short messages. Bisa WhatsApp, bisa email, bisa post. Yang didesain untuk bikin orang angkat tangan. Hands up. Okay, so contohnya, some of you received our email yang bilang, hey, we're getting some people together for jam session tentang ini, who wants to join us? Okay. Some emails akan ngomongin directly tentang hot button-nya itu. So we're going to talk about frustration, frustrasi yang dihadapi orang-orang di target market kita itu apa aja. Right? We can do a teach video dari sini, kita bisa ngajarin sesuatu. We can offer something, whatever it may be. Did you know perusahaan kita ada jaminan kayak gini-gini? 9 dari 10 orang yang membeli produk ini takutnya adalah kalau ini terjadi. We actually have something to prevent this from happening to you. Right? That's an example of a hot button email. Right? Atau ini ada sebuah case study tentang orang ini pertamanya takutnya ini. Dia waktu mau ini takutnya ke sini gitu. And then dia melakukan ini. So you sort of teaching through a story tapi hitting all the hot buttons. Testimonial dari clients, testimonialnya bilang sebelum saya beli ini saya takutnya ini. Sesudah saya beli, I'm so happy I did it because ini ternyata nggak ada apa-apanya. All the dreams to the cover. So there's many different ways for us to communicate the hot buttons. Right? A story lesson offer script. Ya, jadi kita cerita sebuah cerita, and then dari cerita itu pelajarannya apa, and then ada offernya. By the way, kalau Anda pengen titik-titik-titik, hubungi kami di sini atau reply ke email ini. Right? And then the other one is a video. So tipe-tipe video apa aja yang bisa Anda lakukan. Those of you again on my database, you know every Sunday we send a teach video. We add value on those videos supaya Anda bisa dapat sesuatu yang berguna. You're probably watching this video on the Sunday email dari kita. Right? And then having a super signature. Super signature itu yang di bawah emailnya ada PS. Ini kalau Anda, whenever you're ready, ada beberapa cara Anda bisa bekerja sama dengan kami. Ya, so here's an example for you. Di halaman terakhirnya di sini, we have a super signature that you guys can use. Right? Silahkan kalau Anda, whenever bagi Anda yang pengen join LinkedIn group kita, silahkan klik di sini, ikutin QR code-nya, mau ikut next level WhatsApp group kita, silahkan di sini. Mau ngobrol, you book a appointment, there's ways that we can help you dari situ. Alright, so jadi kuncinya dari sini is you know apa aja sih yang bisa kita gunakan, lalu kita harus menentukan iramanya seperti apa. Right? I recommend Anda perhatikan perusahaan-perusahaan di industri Anda tuh minimum hubungin customer mereka berapa sering. Right? What we do, a lot of B2B, we recommend at least 3 times a week ada sebuah message yang going out to your customers. Perpaduan antara kayak gini, gitu loh. So jadi saya sama Rini, okay, we have a clear pattern ya. Jadi what we do di sini adalah kita bilang okay. So kita ada 1, 2, 3. So this is email 1, email 2, email 3. Okay, and then we have ini minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan ini minggu 4. Okay, so we know what kind of email yang akan jalan di sini. Ini emailnya apa aja, udah ada semuanya. Templates-nya udah ada, we're ready to go. Ya, so jadi bagus to answer your question. Sequence-nya adalah ini. Yang di kotak ini nih sequence-nya nih.
right? Automation adalah kalau ini semua udah bisa disystemize, dalam arti kita ada prosesnya sudah clear. Oke, bring this up. Prosesnya clear, kita ada delegation-nya, whether it is to a person atau to a machine, a system. Ya, jadi kita nggak usah kejar tayang, nggak usah manual setiap saat gitu loh. So for example with me, I record one video a week. Dari satu video saya itu bisa digunakan jadi konten yang banyak by the team, and then the team bisa input semuanya itu langsung preloaded gitu. Jadi kita kerjanya sekali atau maksimum sekali seminggu to get all these emails out. Ya, sometimes, I mean the ideal adalah we can get it to the point di mana setiap bulan udah di preloaded. Kita ada beberapa email yang udah untuk setahun udah masuk ke sistem, jadi nggak lupa lagi. Gitu. Ya, so that's the automation. Basically systemized, ada prosesnya, delegated to a person atau to a machine. Alright, so boleh nggak saya sekarang kita waktunya juga udah hampir selesai ya. So what I would like adalah Anda untuk melihat yang mengenai be there when they're hot, mengenai timingnya ini supaya kita automated dan make sure bahwa kita ada di saat dimana mereka lagi memikirin sesuatu yang kita bisa tawarkan. Satu hal apa yang paling penting, yang paling berguna untuk Anda? Ya, making sure ada automated follow-up funnel-nya, ada sequence-nya, ada prosesnya, cara buat setiap emailnya seperti apa, and then di-delegate ya, ada PIC-nya. Knowing when they're hot and not hot anymore. So jadi when they're not hot, mereka masuk ke automated follow-up funnel kita. Begitu mereka hot, kita bisa lempar ke sales funnel-nya kita, ke conversion funnel. Very good. What else? Ya, jadi dengan ini kita nggak usah maksa orang untuk membeli. We can make sure they buy whenever they are ready. Okay. All right, guys. So that's our jam for today. Waktunya agak mepet. What I would love from you adalah mungkin just share the most useful thing for you. Kira-kira untuk Anda pribadi, what would be your action steps? Jadi kalau Anda pengen melakukan perbaikan di bisnis Anda, what fixes do you need? 1, 2, 3, silahkan diisi di sini, and then share di chat box. What's the number one thing that you feel kalau Anda bisa perbaiki di bisnis Anda, bisa punya dampak yang terbesar? Working on give emails, ya, konten yang give to build like and trust. Tidak semua email offering kita akan direspon, ya, jadi tenang aja kalau ada orang yang negative respon. That's good that they take the time untuk bilang not now ya. Tapi some people will not even open the email atau read the email. Mereka baru ngelihat siapa yang ngirim, udah mereka delete. Doesn't matter. Systemized email follow-up sequence, increasing the lead generation. Very good. Okay, so those of you yang pengen ngobrol lebih lanjut lagi, we have additional information here. So again, if you want more content from us, silahkan join di LinkedIn group kita atau di WhatsApp group kita. We'll keep giving you more content dari sini. If you're already on our email list, you get our content as well. Kalau Anda pengen ngobrol about how to apply this in your business, please bisa WhatsApp saya atau ke Rini. Rini, maybe you can share your contact number di situ ya. Jadi kita bisa atur waktu untuk kita ngobrol and see how you can apply this in your business. If you are wanting to talk about becoming a client, jadi kalau Anda mau join ke komunitas klien kita, please also just let us know private atau bisa kasih tahu Rini atau ke saya, and we'll book in a time to share with you how we can do that. Jadi bagi Pak Ridwan, it would be good for you to get to know what we do now karena agak beda dari dulu, and I think it's a lot more exciting, a lot more fun in that sense. Okay, and we also have a planning session yang akan terjadi nanti tanggal 16 Pak Ridwan. So I think Rini might be able to give you more info if you want to attend that one. All right, everybody. Kalau gitu, tolong unmute. We'll say goodbye now because I have to get ready for another webinar after this. And thank you so much. Nanti kita akan ada
session lagi untuk yang Thank you. Iya semuanya. Bye. 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 Thank you.